pemirsa, kembali lagi di UB Lifestyle spesial Idul Adha. Tentunya masih bersama Bang Khairul. Ya, kita tentunya masih membahas tentang fashion seputar Idul Adha. Dan untuk itu pemirsa di rumah mungkin juga masih bertanya-tanya nih, tips apa aja sih sebenarnya yang harusnya tuh fashion yang terbaik? Tipsnya tuh gimana sih? Ya, saya punya tip cara memakai sarung formal dan tidak formal, formal dan unformal ya. Mungkin bisa saya contohin? Boleh. Ya. Nah, jadi mungkin bisa ini kan, bisa kelihatan nggak? Nah, jadi kalau sarung itu, kalau kain sarung kita pakai, tapi bajunya, baju kemeja atau baju oblong itu kita masukkan ke dalam. Ini kelihatan formal sekali. Jadi kalau acara kondangan yang mau pakai sarung ke acara kondangan, bajunya dimasukin ke dalam aja, ke dalam, terus diikat rapi, itu akan formal. Tapi kalau kita mau relax, tidak formal, kita keluarin aja. Kita keluarin mau ke pantai mungkin kan, ke pantai warung kopi, ini kelihatan tidak formal, dia akan enjoy, tidak resmi lah. Nah, mungkin itu ya tip memakai kain sarung yang simple, ya, tips fashion menggunakan kain sarung. Iya. Oke, Bang Khairul, terima kasih ya, tadi keren banget loh ya, karena memang kain sarung ini ternyata sih nggak resmi banget kalau misalnya mau formal non formal juga oke, nggak masalah gitu. Dan tentunya memang kain sarung ini juga menjadi tren fashion saat Idul Adha itu yang paling dicari gitu. Dan tentunya kita juga masuk ke segmen tanya-tanya artikel. Nah, jadi artikel tentang Ijakrum itu banyak sekali ya, pemirsa mungkin bisa searching luar biasa. Dan tentunya kita akan mengambil beberapa saja. Ini ada artikel tentang Ijakrum menembus pasar dunia. Itu gimana tuh? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya bisa membuktikan bahwasanya fashion Ijakrum kan fashion kuno dah, kain yang kuno lah. Tapi dia masih mampu menghadapi tren fashion modern. Dan ini sudah kita buktikan di beberapa event nasional dan internasional dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Di tahun 2018 Desember 2018 saya berkesempatan untuk tampil di acara L'amour la sur Seine gitu kan, bahasa Perancisnya saya nggak tahu. Itu ada fashion show di dalam kapal pesiar di Paris. Semua memperagakan pakaian perempuan, dan saya berkesempatan untuk menampilkan pakaian pria, dan itu hanya dengan sarung aja, dan itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Termasuk salah satu tamunya dari LV, dari Louis Vuitton juga hadir dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Kemudian di tingkat nasional, tahun lalu juga, tahun 2019 di periode November, Ijakrum juga lolos untuk menjadi peserta fashion show juga di acara ISEF, International Syariah Economic Festival di Jakarta. Dan dari 74 desainer se-Indonesia, satu-satunya desainer yang dari Aceh menampilkan pakaian muslim pria, yang lainnya pakaian muslim perempuan semua, muslimah semua lah. Kita yang dari Aceh ini menampilkan pakaian muslim pria, dan itu sarung, benar-benar sarung benar-benar. Dan itu juga mendapatkan plus yang luar biasa. Maknanya apa? Sarung ini walaupun kekunoan, tapi karena kita desain, kita poles dengan kekinian, dan ini mampu diterima oleh masyarakat modern sampai saat ini. Jadi bahkan bisa menembus pasar dunia. Iya, benar. Itu akhirnya gimana ceritanya tuh dari awal itu di Paris itu ya, hingga akhirnya berpikir untuk akhirnya ada artikel ini menembus pasar dunia itu pas di Paris itu. Pas di Paris itu, karena kan udah level internasional kan, yang pesertanya juga tamu-tamu bayar-bayaran juga dari negara-negara asing itu kan, yang nggak paham dengan budaya kita ini gitu. Jadi akhirnya mereka yang luar negeri itu antusias sekali ya? Antusias, tapi karena perbedaan musim, kan tropis kan beda. Tropis kan seperti ini kita mampu berkain sarung. Kalau di sana kan musim dingin kan nggak sanggup sarungan di salju kan, bisa kedinginan kan. Nah, jadi paling momen musim panas gitu, atau mereka ambil sarung itu dia bentang di sofa gitu. Ya udah gitu lah. Juga digunakan dengan sangat baik ya di luar sana ya. Dan ada satu lagi nih artikel Bang Khairul ya, tentang menjaga kearifan lokal lewat Ijakrum. Ya, nah ini yang paling penting. Nah, jadi
saya ingin menyampaikan Ijakrung ini hadir bukan hanya untuk semata-mata bisnis. Kalau hanya semata-mata bisnis mencari margin keuntungan sebesar-besarnya, saya tidak akan memproduksi kain sarung ini di Aceh. Tidak akan ada made in Aceh Indonesia. Saya akan mencari secara bisnis, secara konsep bisnis, kita memproduksi semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya. Memproduksi semurah-murahnya di Indonesia ini ada di Pulau Jawa, tidak ada di Aceh. Di Pulau Jawa, di Bandung, Jogja, Jakarta itu biaya produksinya murah sekali. Di Aceh mahal sekali, gitu. Mahal sekali. Tapi saya bukan karena konsep awal bukan semata-mata mencari keuntungan, kita memperjuangkan ini hadirnya industri di Aceh, lahirnya industri di Aceh. Supaya apa? Supaya ada pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat sekitar, supaya ada pembelajaran kepada universitas, student-student, kemudian juga ada ISME keacehan. Kita ingin menyampaikan, ingin membuktikan ke warga dunia, orang Aceh itu mampu memproduksi fashion yang berkualitas tinggi juga. Kemudian yang satu hal lebih penting lagi adalah kita menyematkan motif-motif Aceh etnik, khususnya supaya ini generasi muda ini dia nggak kehilangan sejarah. Kalau dulu mungkin anak-anak muda yang seperti kita nih, kalau lihat pintu Aceh kita alergi, apa nih pintu Aceh, kok kuno banget nih, kere itu macam-macam lah gitu. Tapi dengan kita desain kontemporer, minimalis, mereka malah suka ada kerawangnya, ada pintu Acehnya, dan mereka ingin mencari tahu kan itu apa ini filosofi dan budaya itu terselamatkan. Nah, itu tujuannya. Wow, luar biasa ya, memang kearifan lokal itu tetap harus dijaga ya. Benar. Apapun produknya fashion tetap made in Aceh ya, made in Indonesia pastinya ya. Dan tentunya promo apa aja sih yang ada di Ijakrung ini sendiri? Nah, jadi kita karena segmentasi kita umur pria umur 20 ke 40 tahun, jadi secara market kan kita bisa memetakan nih kalangan market saya 20 40 tahun pria ini di mana dia nih? Dia bersemedinya di mana, nongkrongnya di mana, mainnya di mana. Kita kan tahu nih, kita petakan, kita serang di situ. Dan hari ini itu yang paling masif itu kita udah coba dulu ada di Twitter, ada di Facebook, ada di IG, ada di WA, ada di web. Dan ternyata yang paling eksis itu adalah di IG nih. Nah, kita serangnya milenial itu di IG-nya gitu, di IG dengan cara misalnya kita support event, misalnya di kampus misalnya ada event, dan saya Ijakrung juga ada program minimal 2-3 event kita harus support setiap bulan. Selama pandemi kita nggak support karena nggak ada event yang dibuat. Tapi sebelumnya dari universitas di Aceh ini hampir semua pernah kita support event. Itu salah satu cara yang paling maksimal untuk masuk ke ranah mereka, untuk mentransfer informasi ini. Ya. Promosi ya, untuk promosi bisa dilakukan oleh Ijakrung. Ya, benar. Nah, mungkin untuk terakhir nih Bang Khairul, bisa mempromosikan kembali Ijakrung kepada pemirsa yang ada di rumah atau di mana pun berada. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Yubion TV atas kesempatannya. Saya Khairul Fajri Yahya, pemilik dari Ijakrung. Kita sedang mengkampen membudayakan kembali budaya berkain sarung, khususnya kepada kalangan milenial. Kita harus mencintai produk kita harus bisa buktikan bahwasanya produk lokal ini mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kemudian teruslah berkreativitas kepada kalangan muda, jangan patah semangat, jangan hanya berpikir kita hanya tinggal di Aceh dengan 5 juta manusia, tapi kita tinggal dengan 7 miliar manusia di dunia. Jadi apapun yang kita buat ini pasti ada pangsa pasarnya, pasti ada yang peminatnya. Gitu aja. Iya, terima kasih Bang Khairul ya sudah bincang-bincang bersama kita dan juga menyaksikan bagaimana tips dan juga fashion yang bisa Anda pakai pada saat perayaan Idul Adha hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Bang Khairul ya. Dan tentunya kita berdua harus pamit nih pemirsa ya dari hadapan Anda, tentunya di program kesayangan kita Ubi Lifestyle Spesial Idul Adha. Langsung saja saya Syarifah Ainul dan saya Khairul Fajri Yahya. Dan tentunya seluruh kru yang bertugas juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.